Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah menerapkan kebijakan terhadap tawanan perang Badar. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Abu Bakar dan Umar bin Khattab ternyata berbeda pendapat tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar pun mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar beliau memberikan tebusan kepada para tawanan, sedangkan Umar mengusulkan agar tawanan perang Badar dihukum mati. Kira-kira usulan siapa yang akan dipakai oleh Rasulullah SAW? Simak kisah selanjutnya. Sekitar 70 pasukan kaum musyrikin berhasil ditawan oleh kaum muslimin di perang Badar. Sedangkan sisanya berhasil lari dan yang lainnya pulang ke Mekah. Para tawanan ini kebanyakan pemuka dan pemimpin Quraisy. Walaupun mereka semua tawanan perang, namun diperlakukan baik dan manusiawi oleh kaum muslimin. Seorang tawanan menceritakan kebaikan kaum Ansor kepada kawan-kawannya. Tawanan itu pun berkata dan bercerita, "Aku telah ditawan oleh sekawanan kaum Ansor. Mereka semua memberiku sepotong roti ketika waktu makan, padahal mereka hanya memakan kurma. Aku pun malu dengan perlakuan baik mereka. Ketika aku hendak mengembalikan rotinya, mereka pun menolaknya secara halus dan menyuruhku menghabiskan roti tersebut." Sementara itu, di tempat peristirahatan, Rasulullah SAW sedang bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait nasib para tawanan. Rasulullah pun berkata kepada kedua sahabatnya, "Wahai sahabatku, apa yang harus kita lakukan kepada tawanan tersebut? Aku ingin mendengar pendapat kalian berdua." Abu Bakar pun pertama kali mengangkat tangan dan berkata, "Sebaiknya kita minta tebusan saja kepada mereka. Walaupun tentara mereka itu adalah musuh kita, namun mereka itu masih saudara dan kerabat kita semasa di Mekah, dan uang tebusan itu dapat digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari dan berjihad di jalan Allah. Dan semoga setelah peristiwa ini mereka berbalik dan mendapat hidayah jadi pendukung kita." Umar bin Khattab pun yang mendengar pendapat Abu Bakar tidak setuju. Kemudian Umar pun mengangkat tangannya dan berkata, "Aku tidak setuju dengan Abu Bakar. Seharusnya kita tidak boleh bersikap lemah terhadap tawanan itu. Dan lihatlah, mereka yang tertangkap itu adalah para pemimpinnya, wahai Nabi. Izinkanlah aku atau Ali atau Hamzah untuk membunuh mereka. Karena menurutku kesalahan mereka itu tidak pantas dimaafkan dan pantaslah dihukum mati." Rasulullah pun menyimak pendapat sahabatnya dengan secara seksama dan teliti. Kemudian Rasulullah pun setelah berijtihad beberapa lama, Rasulullah pun lebih condong kepada usulan Abu Bakar. Rasulullah pun berkata, "Aku lebih condong kepada usulan Abu Bakar. Kita akan mengenakan denda kepada tawanan perang agar mereka memberikan tebusan." Namun akhirnya turun surat yaitu Al-Anfal ayat 67 yang berbunyi, "Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Itu artinya usulan Umar lebih baik daripada usulan Abu Bakar. Namun kebijakan Rasulullah untuk memilih usulan Abu Bakar tidaklah salah, karena menyesuaikan kondisi yang dihadapi saat itu.
Jumlah tebusan yang diberikan kepada tawanan berkisar antara 400 sampai 4.000 dirham. Rasulullah pun memperlakukan tawanan itu secara adil tanpa berpihak kepada saudara ataupun kerabat. Seperti halnya yang dia lakukan kepada Al-Abbas, yaitu paman dari pihak ayah beliau yang masih musyrik. Sahabatnya pun berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau menginginkan Al-Abbas dibebaskan tanpa tebusan, maka kami akan membebaskannya." Rasulullah pun menjawab, "Tidak, jangan. Tidak perlu dikurangi 1 dirham pun." Keputusan Rasulullah SAW ini dilakukan karena pamannya Al-Abbas termasuk orang kaya raya di Mekah. Dan ketika Al-Abbas di hadapan Rasulullah, pamannya Al-Abbas tersebut mengakui sesuatu. Pamannya Al-Abbas itu berkata, "Wahai Muhammad, sebenarnya aku sudah masuk Islam lama, namun aku menyembunyikan dari semuanya." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Yang nyata adalah kamu memusuhi kami, dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang akan memberikanmu balasan." Kemudian pamannya Al-Abbas pun merendahkan diri di hadapan Rasulullah SAW dan mengatakan meminta keringanan tebusan atas dirinya dan 2 orang keponakannya. Dan pamannya itu pun mengatakan kembali bahwa sebenarnya mereka itu dalam kesulitan saat ini. Rasulullah pun menjawabnya, "Bukankah kamu sudah berpesan kepada Ummu Fadl? Harta telah kau titipkan kepada Ummu Fadl, dan jika kamu tidak bisa kembali dari perang Badar, maka harta itu akan diberikan kepada anak-anaknya." Mendengar jawaban Rasulullah tersebut, pamannya Al-Abbas pun sangat malu karena ketahuan bohongnya. Kemudian pamannya Al-Abbas pun berkata, "Demi Allah, ini tidak ada yang mengetahui kecuali aku dan istriku. Dan sungguh aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Sikap Al-Abbas yang menyembunyikan keislamannya tertulis dalam surat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 70. "Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampuni kami, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Meskipun begitu, Rasulullah pun memperhatikan kondisi para tawanan. Beliau memberikan tebusan sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan ada tawanan yang dibebaskan tanpa tebusan seperti Abu Azza yang miskin. Rasulullah pun berkata kepada Abu Azza, "Wahai Abu Azza, kamu aku bebaskan tanpa syarat, asalkan kamu berjanji tidak akan memusuhi Islam lagi." Kemudian Abu Azza pun berkata, "Wahai Rasul, saya berjanji tidak akan memusuhi orang Islam lagi dan kaum muslimin." Ada juga tawanan perang yang dibebaskan dengan syarat mengajarkan baca tulis di Madinah. Rasulullah pun berkata kepada tawanan tersebut, "Jika kalian bisa mengajarkan baca tulis kepada anak-anak, sampai anak-anak itu bisa membaca dan menulis, maka aku akan membebaskan kalian tanpa syarat." Namun di antara 70 tawanan, ternyata ada yang dijatuhi hukuman mati. Di antaranya Utbah bin Abi Al-Mutti dan An-Nadir bin Haris. Menurut Rasulullah SAW, perbuatan mereka sangat keterlaluan dan menodai ajaran agama Islam. Utbah pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang alasan beliau menjatuhkan hukuman mati. Tawanan itu pun bertanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau tega menjatuhkan hukuman mati kepadaku? Mengapa tidak seperti tawanan yang lain?" Rasulullah pun menjawab, "Karena engkau sangat memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu juga sangat membenciku." Memang pada masa itu sebelum perang Badar,
Utbah sering mengganggu Rasulullah ketika Rasulullah sedang berdakwah. Selama di Mekah, ia juga orang yang telah melempar kotoran dan batu ketika Rasulullah sedang sholat. Sedangkan kesalahan An-Nadr bin Haris tak kalah besar. Ia selalu mengajak orang-orang untuk mendustakan Al-Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga yang membawa bendera kaum musyrikin saat perang Badar. Keduanya dieksekusi oleh Ali bin Abi Thalib ketika ada perjalanan pulang menuju Madinah. Akhirnya setelah 3 hari menetap, pasukan muslimin pun meninggalkan lembah Badar dengan perasaan sukacita, sambil membawa ghanimah. Dan tawanan perang pun bersama menuju ke Madinah. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah menerapkan kebijakan terhadap tawanan perang Badar. Jika saya salah menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.